Shalom semuanya, selamat malam. Malam ini kita akan mempelajari satu tema Noahide Law, Minority Rights. 7 hukum keturunan Nuh. Seva mitzvot bnei Noah. Kita akan mulai ya. Beshem ha'af, vehaben, veruah hakodes, ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Seperti tadi, Pak Heri mengatakan bahwa kita menjadi apologet
yang berdasarkan kasih Kristus, dan kita selalu menaruh respect dan hormat kepada siapapun, baik kepada sesama Kristen maupun terhadap pemeluk agama lain. Dan kita belajar sekaligus belajar tentang bagaimana menghargai pendapat orang lain. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu kitab Torah. Kitab Torah adalah kitab sejarah, kitab hukum, kisah manusia, dan juga puisi dan nyanyian. Dan semuanya itu menjadi dasar dari ibadah orang Israel, termasuk dasar pemikirannya. Torah bukan sekedar buku iman, Torah adalah buku filsafat. Dan mempelajari Torah menyangkut dua aspek pikiran dan jiwa. Bagaimana yang khusus dapat menjadi universal dan menghargai kompleksitas keragaman. Filsafat Yahudi yang berdasarkan Torah tidak hanya belajar untuk hidup, tetapi manusia harus hidup untuk belajar. Dalam belajar, manusia akan menghadirkan Torah yang nyata di dalam pikiran sehingga ia dapat mewujudkannya di dunia. Taurat telah mewariskan kepada kita suatu warisan dan tanggung jawab untuk menenun perjanjian Torah kita ke dalam percakapan sehari-hari dan untuk terus belajar, mengajar, menyanyi, menghayati syair Torah. Dan Torah kita sudah pelajari bersama. Torah adalah global konteks yang menjadi tulisan-tulisan suci yang dihargai oleh orang-orang Judaism, Kristen maupun Islam. Dan ini ada di dalam bahasan dari Rabbi Jonathan Sacks, The Dignity of Difference. Dan Torah berisi 5 kitab. Yang pertama adalah Kejadian atau Genesis. Kata dalam bahasa Inggris Genesis adalah diambil dari Septuaginta, Genesis. Yang di dalam bahasa Ibrani itu Bereshit. Yang kedua adalah kitab Keluaran. Yang bahasa Ibrani adalah Shemot. Yang ketiga adalah Imamat, bahasa Ibrani adalah Vayikra. Yang keempat adalah kitab Bilangan, bahasa Ibrani adalah Bamidbar. Bahasa Yunani adalah Arithmoi, bilangan-bilangan, ya. Dan kemudian kitab Ulangan, kitab yang diulang-ulang. Bahasa Yunani menulis Deuteronomion, Second Law, tapi sebenarnya apa yang diterjemahkan dalam LAI bahasa Indonesia sangat bagus sekali, ulangan, karena memang pengulangan, Mishneh Torah. Dan di dalam bahasa Ibrani menyebutkan kitab itu dengan devarim atau perkataan-perkataan. Torah, hukum-hukumnya adalah untuk orang-orang Israel, seperti yang ditulis dalam banyak ayat di Alkitab kita, Ulangan 4 ayat 44. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Jadi khusus untuk orang Israel memang, bukan untuk orang Mesir, bukan untuk orang Syria, untuk orang Israel. 1 Tawarik 16 ayat 40 pun demikian. Torah Tuhan yang diperintahkannya kepada Israel. Nehemia pun demikian. Bahwa kitab Torah yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Maleakhi 4 ayat 4 pun demikian. Itu perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru pun menulis bahwa Torah adalah untuk orang Israel. Dan bagaimana orang Kristen itu memandang kitab Torah itu? Kitab Torah adalah bagian dari perjanjian lama yang adalah firman Allah yang diilhamkan sepenuhnya bagi umat Kristen masa kini, namun bukan perintah Allah yang langsung kepada umat Kristen. Ibrani 8 ayat 7 mengatakan sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Demikian juga dalam Ibrani 8 ayat 13. Jadi detail hukum Taurat memang tidak dilaksanakan dalam iman Kristiani. Tapi begitu pun oleh orang-orang Kristen sebagian, ya, karena ada yang enak-enak, misalnya apa di kitab Torah itu. Ada persembahan buah sulung, ada persembahan persepuluhan. Nah, itu kan enak buat beberapa aliran tertentu itu dijadikan sebagai money machine. Tapi sebenarnya
perintah Taurat itu bukan untuk orang Kristen. Boleh melakukan perintah Taurat, tapi jangan cuma diambil yang enak-enak aja. Kalau memang mau melaksanakan perintah Taurat, ya udah 613 plus ya aturan-aturan para rabi. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas apakah goyim. Siapa goyim? Goyim itu non-Israel, orang kafir, ya, goyim. Boleh belajar Torah. Nah, di Talmud Yahudi itu ada catatan mengenai Gemara, yaitu diskusi para rabi. Mencatat beberapa pandangan para rabi tentang Torah itu untuk siapa sih? Nah, Rabi Yohanan secara keras mengatakan karena Musa itu memerintahkan hukum Taurat untuk kita, maksudnya orang Israel, suatu milik bagi jemaat Yakub. Jadi khusus untuk orang Israel saja. Maka kalau ada goyim belajar Torah, dia seperti tidur dengan istri tetangganya, maka konsekuensinya harus dihukum mati dengan rajam. Nah ini, ada yang radikal seperti ini. Tapi ada juga Rabi mengatakan, yaitu Rabi Meir, dia mengambil pendekatan yang moderat. Bahwa Rabi Meir mengatakan siapapun dapat mempelajari Torah. Bahkan para penyembah berhala boleh mempelajari Torah. Karena Torah itu baik untuk dipelajari, bahkan seorang goyim jika dia mempelajari Torah dengan tekun, dia bahkan berpotensi untuk mencapai tingkat spiritual yang tinggi seperti imam besar. Yang artinya Rabi Meir ini mengatakan bahwa Taurat untuk manusia, untuk semua bangsa. Jadi ketidaksetujuan antara Rabi A dan Rabi B itu kemudian diharmonisasi. Ya, diharmonisasi dengan suatu keputusan yang demikian. Talmud mencoba mendamaikan posisi-posisi yang tampaknya kontradiktif tadi dengan menyarankan bahwa adalah terpuji bagi goyim. Siapa goyim? Anda, saya, orang-orang Kristen ini goyim. Ya, mempelajari 7 hukum Nuh, Sheva, Mitzvot, Bnei Noah, yang merupakan bagian dari Torah itu. Suatu kode moral dasar yang mengikat seluruh umat manusia karena bagian-bagian ini ditujukan kepada mereka. Nah, jadi kalau diperinci Torah itu kan ada 613 hukum, ya kan? Tapi ada 7 hukum Nuh yang bersifat universal. Nah, ini dikenakan kepada orang-orang goyim. Jadi, sisa Taurat itu diberikan kepada orang-orang Yahudi untuk dilaksanakan secara penuh. Bahkan seorang raksasa Torah, Rambam, berpendapat bahwa diperbolehkan mengajarkan Torah kepada Kristen dan lainnya, juga meluaskan ini kepada orang-orang Muslim. Semua boleh belajar Torah, tidak eksklusif bagi orang Judaism saja. Karena demikian juga agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam sebenarnya mewarisi iman dari Abraham. God of Israel is God for everyone. But religion of Israel is not the religion of everyone. Dan di sini memang Judaism adalah awal dari kekristenan itu. Kekristenan lahir dari rahim Judaisme. Dan demikian agama yang termuda di antara ketiganya adalah Islam. Dan semuanya berasal dari akar yang sama, yaitu Ibrahimik. Profesor John Digar mengatakan karena banyaknya orang-orang Kristen yang sudah meninggalkan bahwa sesungguhnya kekristenan itu dari timur, dan bahkan mereka mengabaikan keyahudian Yesus Kristus atau keyahudian Kristen mula-mula, karena mereka itu lebih menekankan ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh teolog-teolog barat. Di sini John Digar mengatakan kekristenan bagaikan anak durhaka yang tidak mau mengakui orang tuanya. Padahal akar kekristenan adalah Judaism. Tanpa Judaism, kekristenan tidak pernah ada. Apabila kekristenan tidak mau mengakui akarnya yang berasal dari Judaisme, hal ini adalah penyimpangan sejarah yang paling ironis. Nah, ketika Pak Heri mengundang saya bolak-balik ke channelnya, ini juga resiko gitu. Iya betul. Pak Saya Heri juga, ini mau jadi Judaism apa gitu kan. Nah, iya. Saya kena dan getahnya sebenarnya ini Bu. saya juga ini lagi dicekal oleh salah satu
Oh, Salah satu sinode terbesar di Indonesia. wow. Kalau saya tahu, Anda pasti Puji tahu mana Tuhan. itu. Ya, jadi kalau saya Selamat diundang dicekal, dari Bu. salah satu anggota dari mereka, mungkin oknum ya ini kelakuan oknum saya nggak tahu. Yang pasti suratnya nggak pernah keluar. Langsung ditelepon, jangan undang Ibu Rita Wahyu. Itu Judaism. Tapi Hmm. bagaimana Anda mengerti kekristenan kalau Anda tidak belajar Judaism? Saya Ya, belajar Judaism bukan untuk menjadi Judaisme, tetapi saya mempelajari Judaisme untuk mempelajari latar belakang Yesus Kristus yang bukan lahir di Eropa, bukan lahir di Amerika, tetapi lahir di Israel. Ya, ada sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Gerrit Singgih. Dia menuliskan sebuah buku judulnya Dari Israel ke Asia. Nah, ini kalau orang tahu ilmu bumi, judul ini jadi lucu. Loh, Israel kan Asia. Tapi kenapa beliau menuliskan ini? Itu artinya sebenarnya Israel itu Asia. Tapi kekristenan ini muter-muter dulu. Dari Israel yang adalah Asia, kemudian ke Eropa dulu, baru ke Indonesia. Nah, orang-orang di Indonesia taunya kekristenan itu dari pengajaran-pengajaran Barat. Nah, ini bukan saya anti Barat, ya. Tetapi kita mulai lahir procot itu taunya itu Kristen itu dari ajaran-ajaran atau tafsiran-tafsiran Barat, ya. Nah, kita melupakan bahwa Yesus Kristus itu orang Asia. Jadi ada banyak ini ketakutan-ketakutan. Jangan nanti jadi Yahudi. Jangan jadi Yahudi. Emang siapa yang mau jadi Yahudi? Jadi orang Yahudi itu nggak enak. Saya mau jadi orang Kristen. Tetapi kita belajar keyahudian bukan untuk menjadi Yahudi. Tetapi kita belajar sebagai penghormatan kita bahwa memang Tuhan Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Dan dia mengajar audiens pertamanya Tuhan Yesus itu orang Yahudi, orang Israel. Audiensnya Musa juga orang Israel. Jadi kalau kita tidak belajar tentang filsafat timur Israel, ya boleh sih karena itu memang bukan syarat keselamatan. Syarat keselamatan memang percaya kepada Yesus saja, nggak usah pakai tambah-tambahan. Tetapi kalau Anda mau belajar, marilah kita belajari dari akar di mana Tuhan Yesus itu lahir sebagai orang Asia, sebagai orang Yahudi. Nah, ini ada Profesor Eli Lysoking Eisenberg, dia tanggal 24 sampai 25 akan bicara dalam satu konferensi di Balai Sarbini yang diselenggarakan oleh STT Harvest Jakarta. Jadi Anda bisa nanti scan ini, nanti bisa mengikutinya, ada biayanya. Tanggal 24 sampai 25. Nah, kalau mau ikut yang gratis juga bisa. Ini juga ada, bisa diikuti secara online. Jadi jangan takut yang di luar Jakarta, yang kalau mau bertemu beliau secara langsung, ini tempatnya terbatas ya. Kalau mau cepat-cepat silakan daftar. Kalau enggak nanti enggak dapat tempat atau Anda ikut online-nya saja, yaitu tanggal 24 Maret malam hari. Yang ini sore hari di Balai Sarbini, malam harinya ada pertemuan langsung dengan Dr. Eli Lysoking Eisenberg dan kita akan belajar Jesus Christ in his Jewish context. Yesus itu orang Yahudi, jadi kalau kita jadi orang Kristen jangan alergi dengan orang Yahudi. Nggak usah takut juga, saya tidak akan menjadikan Anda Judaism. Tetapi saya hanya mengajarkan satu pemahaman, satu filsafat Yahudi. Belajar filsafat Yahudi bukan untuk menjadi orang Yahudi. Ya. Dan kita juga sudah belajar mengenai Moshe Rabenu yang menuliskan Torah. Bahwa Torah ditulis oleh Musa. Musa yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai nabi pertama. Jadi nabi pertama itu bukan Nabi Adam, bukan ya. Adam bukan nabi menurut Alkitab kita. Dia orang pertama yang dianggap nabi pertama adalah Musa. Terus orang tanya, loh Nabi Ibrahim taruh mana? Gitu kan. Ya memang Ibrahim punya karunia kenabian, yes. Tetapi Abraham itu disebut sebagai Avinu, Bapa kami, Abraham Avinu.
Bapak leluhur kami. Jadi posisi bapak leluhur bagi orang Israel itu lebih tinggi daripada kedudukan nabi itu sendiri. Jadi Musa nabi. Nabi pertama yes, Moshe Rabenu, Rabban Shekol Haneviim. Tetapi Abraham adalah Avinu. Jadi bapak leluhur, posisi bapak leluhur di hadapan orang Israel lebih tinggi daripada nabi pertama. Nah, Moshe ki min hamain mishitihu. Jadi kenapa dinamakan Musa? Karena aku telah menariknya dari dalam air. Keluaran 2 ayat 10, dan dari situ putri Fir'aun menjadikan Musa sebagai Prince of Egypt yang menduduki tahta kedua untuk future king. Dan dari sini Musa dididik sebagai orang yang paling pintar, mempelajari apa saja termasuk ilmu perang, baca tulis, filsafat, chemistry, dan semuanya. Sehingga dia menjadi orang yang berhikmat. Dan sebelum Musa ada satu orang Ibrani yang berhikmat, dia adalah Yusuf. Dan seperti yang ditulis dalam Kisah 7 ayat 22, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kenapa? Karena dia Prince of Egypt. Dan sebelumnya ada seorang Ibrani yaitu Yusuf putra Yakub menjadi Mishneh Lamelek. Menjadi tahta kedua setelah Fir'aun. Dan dia menjadi orang yang paling berhikmat di tanah Mesir. Dan hikmat dari Yusuf ini tentu saja saya percaya disimpan dalam buku-buku atau literatur-literatur Mesir yang ratusan tahun kemudian dipelajari oleh Moshe Rabbeinu. Dan demikianlah Musa, rabi besar kami, kata orang-orang Yahudi. Dan Musa oleh Philo disebut sebagai filsuf terbesar sepanjang zaman. Dan bangsa Israel tidak pernah kehilangan identitasnya sebab pada setiap hari Paskah mereka selalu membacakan asal-usul dari mana bangsa mereka itu dijadikan. Nah, jadi di sini Musa menuliskan kitab Taurat yang kalau diperinci itu 613 hukum. Dan ada ketentuan dalam hukum itu. Melanggar satu hukum Taurat, melanggar seluruhnya seperti yang ditulis dalam Yakobus 2 ayat 10. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah kepada seluruhnya. Jadi pendeta-pendeta yang ngomong bahwa hukum Taurat masih berlaku, jadi persepuluhan masih berlaku, buah sulung masih berlaku. Buat saya sih nggak apa-apa. Oke, berlaku. Tapi Anda harus ingat, hukum Taurat ada 613. Kalau beliau mengatakan itu berlaku, lakukan juga yang 612. Satu dilakukan, 612 harus dilakukan semuanya. Karena bersalah pada satu, bersalah kepada seluruhnya. Anda sudah melakukan 610 kurang 3. Tetap dibilang bahwa itu bersalah kepada seluruhnya. Nah, jadi melanggar satu hukum Taurat. Bahkan dalam pandangan Yahudi, seperti seorang yang telah menjadi terdakwa kalau dia melanggar satu saja. Padahal semuanya sudah dilakukan. Jadi arti ayat ini jelas. Yakobus 2 ayat 10 ini jelas bahwa jika kamu tidak menaati satu bagian saja dari hukum Taurat itu yang diberikan oleh Musa, maka kamu bersalah kepada 612 lainnya. Nah, jadi itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus bahwa hukum Taurat itu membuat letih lesu. Oleh karenanya Tuhan membebankan kepada para pengikutnya 2 hukum saja. Anda akan menjadi orang baik, Anda tidak akan mencuri, Anda tidak akan korupsi, Anda tidak akan berzina, Anda akan mendukung pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan, semuanya berdasarkan kasih. Nggak perlu diperinci 613. Semuanya Anda melakukan berdasarkan kasih. Lalu bagaimana dengan orang Yahudi hari ini? Apakah mereka bisa melakukan 613
hukum Taurat. Nah, ini juga mereka punya kesulitan yang lebih sulit dari kita. Kalau kita nggak sulit, karena memang kita tidak dibebani untuk melaksanakan 613 hukum itu. Apalagi Tuhan sudah memberikan hukumnya yang baru, yaitu hukum Kristus. Sedangkan orang Yahudi hari ini, Judaism hari ini, itu nggak bisa juga melaksanakan 613 hukum Taurat. Kenapa? Karena dengan runtuhnya bait Allah sejak tahun 70 Masehi, mereka tidak dapat melaksanakan Torah secara sempurna. Bahkan persepuluhan pun tidak dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Alasannya apa? Simple. Karena nggak ada bait Allah. Karena sedianya persepuluhan itu diberikan untuk perbendaharaan di bait Allah. Nah, jadi sebenarnya Judaism dengan kekristenan itu secara posisi itu sama. Nggak bisa melaksanakan 613 hukum Taurat. Maka oleh rabi-rabi Yahudi yang punya wewenang untuk melakukan syiak la Torah. Apa itu syiak la Torah? Building fences around Torah. Jadi mereka diberikan suatu wewenang untuk memberikan tambah-tambahan hukum. Nah, salah satunya satu hukum yang disebut dengan tikun ha'olam. Apa itu tikun ha'olam? Repairing the world. Jadi kalau orang Kristen punya hukum kasih, orang Yahudi nggak bisa melaksanakan 613 hukum Torah karena ketiadaan bait Allah sejak 70 Masehi, maka orang Yahudi melakukan tikun ha'olam. Repairing the world, salah satunya melakukan sedekah. Ya, kalau Anda Google, siapa? George Soros. Satu lagi siapa? Sergey Brin. Siapa lagi? Bill Gates. Mereka semuanya adalah orang-orang yang menjadi filantropis terbesar di dunia ini. Salah satu yang terbesar di dunia ini ada nama-nama mereka. Karena mereka sebagai seorang Yahudi, mereka melaksanakan tikun ha'olam, repairing the world dengan melakukan sedekah, sodakoh. Ya, mereka menjadi pemberi sedekah yang sangat besar dari kekayaan-kekayaan mereka. Mereka orang-orang Yahudi, mereka melakukan tikun ha'olam. Orang Kristen melakukan hukum kasih, Judaism melakukan tikun ha'olam. Nah, sampai saat ini, Anda merasa saya jadikan Judaism? Enggak kan? Karena saya enggak mau jadi orang Judaism. Saya tetap mau jadi seorang goyim, orang non-Yahudi. Kenapa? Karena saya adalah goyim yang mahal. Saya adalah goyim yang dibayar oleh darah dari Allah yang inkarnasi. Jadi lebih baik saya menjadi goyim yang mahal daripada menjadi orang Judaism yang harus terikat dengan 613 hukum Taurat yang tentu saja sangat berat untuk dilaksanakan. Jadi inilah hukum kasih orang-orang Kristen. Kasih adalah undang-undang dasar kerajaan Allah. Sebab Allah itu kasih. Dan Yesus Kristus itu sudah mencanangkannya kepada kita dan memberikan satu label buat kita. Labelnya kita itu apa? Kasih. Nah, kita juga sudah mempelajari bersama bahwa perjanjian lama, perjanjian baru, penomoran pasalnya dilakukan oleh seorang yang bernama Stephen Langton, kardinal dari Canterbury pada abad ke-13. Kemudian nomor-nomor ayatnya itu dilakukan oleh seorang yang bernama Robert Stephen dan putranya Henry Stephen. Jadi di sini Anda nanti bisa jadi heran kalau Anda belum mengikuti kelas sebelumnya. Kenapa kok penomoran pasal yang dilakukan oleh Stephen Langton dan juga nomor-nomor ayat yang dilakukan oleh Robert Stephen dan Henry Stephen ini kok bisa sama kemudian?
pada Alkitabnya orang Kristen maupun pada Alkitabnya Judaism. Ini pasti ada asal-usulnya. Dan kita juga sudah mempelajari, ada seorang keturunan Yahudi Jerman, yaitu Gutenberg, seorang yang menemukan mesin cetak. Dan hasil cetak pertama kali yang dihasilkan oleh mesin Gutenberg, yang diciptakan oleh Johannes Gutenberg ini, adalah Alkitab Kristen berbahasa Latin, yang dimana perjanjian lamanya itu ada bagian dari Torah itu. Dan orang Yahudi juga sudah lama tahu. Kita dapat melihat kebesaran hati orang-orang Judaism ini yang membiarkan, nggak seperti YouTuber-YouTuber saat ini ya, yang mengatakan bahwa orang Kristen nyolong Tauratnya orang Yahudi. Padahal ini Alkitab Kristen pertama yang dicetak oleh mesin cetak pertama oleh seorang Yahudi Jerman, Johannes Gutenberg, adalah Alkitab Kristen Latin yang di dalamnya ada bagian dari Torah. Dan kenapa tadi? Satu misteri, nomor pasal yang dilakukan oleh Kardinal Category, Stephen Langton, dan kemudian Henry Stephen dan Robert Stephen dan putranya Henry Stephen itu kemudian ada persis sama dalam kitabnya orang Yahudi Rabbinik. Ini gara-gara satu nama yang bernama Elias Hatter pada tahun 1587 pada usianya yang ke-34. Wow, ini anak muda hebat banget. Dia menyusun huruf-huruf Yahudi, holo, ya, ini ada holo, ini ada penuh. Holonya itu untuk safik dan prefiks, dan kemudian untuk yang penuh ini adalah untuk sores. Nah, kalau Anda belajar sastra Ibrani, terus kemudian membaca kitab yang disusun oleh Elias Hatter ini, Anda bisa berdecak-decak kagum untuk pekerjaan yang sangat rumit ini. Elias Hatter pada usianya yang ke-34, dia mengharmonisasi naskah Yahudi Masorah. Kemudian dia harmonisasi dengan nomor-nomor pasal dan nomor-nomor ayat yang dilakukan oleh orang Kristen. Di sini ada kitab Bereshit, kitab Kejadian. Nah, di sini ada pasal Alef, ayat Alef. Ini adalah pasal yang dilakukan oleh Stephen Langton, dan ini ayatnya yang dilakukan oleh Henry Stephen. Dia memadukan karya ini, dan hebatnya apa? Kita melihat kebesaran hati orang-orang Judaism, melihat bahwa hal ini, pemilahan pasal-pasal dan ayat-ayat ini adalah sesuatu yang baik, dan orang Judaism menerima itu. Itulah sebabnya kalau Anda membaca keseluruhan salinan-salinan kitab cetakan dan bahkan di situs-situs resmi Judaism, nomor pasal, nomor ayat menjadi sama antara orang Kristen dan orang Judaism. Lah kok YouTuber-YouTuber Yahudi jadi-jadian itu mengatakan orang Kristen nyolong. Nah, itu kan nggak masuk akal ya. Dan ini adalah buktinya. Kalau Anda membuka laman kabat.org, di sini ada Complete Jewish Bible. Kalau Anda membaca di sini nomor pasalnya menggunakan penomoran pasal yang digunakan oleh Stephen Langton. Pasal 1, chapter 1. Dan kemudian nomor ayat oleh Robert dan Henry Stephen. 1, 2, 3 ini ayat-ayatnya. Ya, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. Kemudian diberikan jeda di sini. Terus kemudian ayat 2, bet. Ya. Ve haaretz hayetatohu vafohu ve hoshek alpenei tehom. Veruah Elohim merachefetz al penei hamayim, dikasih jeda. Ini artinya selesainya ayat 2. Dan di sini kita melihat kebesaran hati orang-orang Yahudi Rabbinik menerima karya orang Kristen. Jadi ada kolaborasi yang baik. Karena baik orang Yahudi maupun orang Kristen menghargai kitab Torah atau tanah Ibrani seluruhnya sebagai firman Tuhan yang terilham. Jadi jangan ada
cerita-cerita bahwa atau tuduhan-tuduhan yang mengatakan orang Kristen nyolong Torahnya orang Yahudi. Sebuah midrash yang terbesar buat saya, ya. Midrash yang dilakukan oleh Raja Salomo dalam Amsal 3 ayat 19. Saya memandang ini sebagai midrash. Karena Salomo tentu saja belajar tentang Torah. Dia mengatakan Hashem behokma yasat aretz. Tuhan dengan hikmatnya meletakkan dasar bumi. Tuhan dengan filsafatnya meletakkan dasar bumi. Artinya ilmu filsafat dimiliki oleh Tuhan, dan dengan kemampuannya berfilsafat, kemampuan berpikir Allah, dia menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau ada perdebatan mana dulu, teologi atau filsafat, Bereshit Rabah 27 ayat 1 dan juga Amsal 3 ayat 19 mengatakan bahwa ilmu filsafat ada lebih dahulu. Karena Tuhan menciptakan alam semesta dengan hikmat, dengan filsafat, dengan Sofia. Itulah kenapa kitab Torah menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan orang Yahudi. Kekuatan berkata-kata adalah tanda berhikmat. Jadi kalau Anda memutuskan diri Anda sebagai seorang apologet, jadi kekuatan Anda ini pada kata-kata Anda. Bukan pada ngototnya, bukan pada kasarnya ngomongnya, tetapi pada hikmat dari kata-kata itu. Ada banyak sekali orang yang menyatakan diri apologet Kristen, tapi sesungguhnya mempermalukan kekristenan sendiri dengan kata-kata busuknya, dengan kata-kata kasarnya. Dan itu mencoreng nama Kristus. Jadi kekuatan berkata-kata adalah tanda hikmat. Kenapa? Karena alam semesta ini diciptakan oleh kata-kata, oleh firman. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas mulutnya, segala tentaranya. Bidefar Adonai, Shamaim, Na'asu veruah piv kol sefaam. Mazmur 33 ayat 6. Ayat 9-nya, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kihu amar, fayehi. Husifah fayam. Jadi kekuatan Allah ada di dalam firman-Nya. Firman bukan hanya kata-kata kosong, tetapi kata yang sungguh memiliki kuasa. Kuasa di dalam mulutnya. Dan ini dipertegas lagi oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dan khusus pada ayat 3 ini. Dia mengatakan suatu pujian kepada Sang Firman yang menjadi daging. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang ada. Hakol niyah al yado umi baladaf lo niyah kol asher niyah. Pujian Rasul Yohanes kepada Kristus Sang Firman. Jadi konsep Alkitabiah itu berbeda dengan konsep agamawi manapun. Kitab Kejadian menulis asal-usul dari segala sesuatu, termasuk kemampuan manusia dalam berbicara. Nah, sebuah pesan yang diisyaratkan dalam ayat-ayat pembukaan Torah dengan kesederhanaan yang besar, dari formula yang diulang-ulang. Apa yang diulang-ulang dalam Kejadian 1 ayat 1? Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Maka semuanya jadi. Setelah menciptakan alam semesta, karunia pertama dari Hashem kepada manusia adalah apa? Kekuatan untuk berkata-kata. Berkata-kata dalam menamai hewan. Dengan demikian manusia sejak saat itu menggunakan bahasa untuk mengklasifikasikannya. Inilah proses intelektual yang awal sekali yang dimiliki oleh Homo sapiens. Pada Kejadian 2 ayat 7 ada frasa Fayehi ha'adam lenefes chaya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan menariknya dalam Targum
yang merupakan terjemahan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aram dalam Targum Jonathan. Genesis 2 ayat 7 menuliskan de Adam le ruah mimalela. Manusia itu menjadi roh yang berbicara. Jadi kekuatan berkata-kata adalah karunia pertama yang diberikan Hashem kepada Adam, yaitu kekuatan logos. Dan inilah yang memberikan kemampuan Adam untuk apa? Berlogos. Apa itu berlogos? Berlogika. Jadi berlogika itu bukan hanya kata-kata di mulut, tetapi kata-kata yang sudah ada sejak ada di pikiran kita. Nah, kata-kata yang keluar di mulut itu rema. Tetapi kata-kata yang ada di pikiran kita adalah logos. Maka sesungguhnya logos lebih tinggi daripada rema. Hanya saja ya kebiasaan gereja-gereja karismatik kemudian menempatkan rema itu seolah-olah sesuatu yang lebih rohani gitu daripada logos. Perhatikan bahwa Yesus nggak disebut sebagai torema, tapi Yesus disebut sebagai apa? Hologos. Yesus nggak disebut sebagai rema. Yesus disebut sebagai logos. Ini menunjukkan bahwa logos lebih tinggi daripada rema. Tapi ya karena sudah salah kaprah ya. Ya kalau pas saya bisa ngoreksi ya saya koreksi. Tapi sebenarnya sudah banyak kesalahkaprahan tentang rema yang dianggap lebih tinggi daripada logos. Sesungguhnya logos lebih tinggi daripada rema. Dan ada satu pemikiran dalam Judaism rabbinik atau Yahudi secara keseluruhan, bahkan pemikiran ini sudah ada sebelum Yesus. Jadi Torah Shef Alpeh itu sudah ada sejak pembuangan di Babel dan pengajaran-pengajaran para rabi. Orang-orang Yahudi ketika kembali ke tanah suci, tradisi-tradisi pengajaran para rabi itu terus dilestarikan. Ada satu kelompok ya yang selalu sukanya ngeritik saya. Purita ngomong ngawur aja. Itu Torah Shef Alpeh. Tulisan-tulisan para rabi itu lebih muda daripada kekristenan. Kekristenan itu lebih tua daripada Talmud-Talmud Yahudi. Ngawur aja gitu. Kalaupun Torah itu ditulis pada abad kedua, abad keempat, bahkan abad ke-12, bukan berarti Torah Shef Alpeh itu baru ada setelah kekristenan muncul. Tidak, kita nanti buktikan. Kita dapat buktikan bahwa ada banyak sekali istilah-istilah yang Tuhan Yesus ungkapkan dimengerti oleh orang Yahudi. Ini menandakan bahwa itu adalah Torah Shef Alpeh. Jadi kita kalau sebagai orang Kristen, ya nggak usah deny lah. Memang kok kekristenan itu berasal dari rahim Judaism, nggak usah dideny. Toh Yesus juga lahir sebagai orang Yahudi. Nggak usah dideny. Dan jangan takut ketika kita belajar tentang keyahudian, bukan berarti kita menjadi Judaism. Belajar menjadi Kristen bukan menjadi Judaism. Belajar tentang Judaism bukan untuk menjadi Judaism. Saya ada satu kata-kata yang sangat menarik sekali. Ya, nanti Anda akan ingat apa sih yang namanya Gesher Sar Meot. Jembatan yang sangat sempit. Jadi orang Yahudi itu menganggap kepercayaannya adalah agama kata-kata suci. Dan Tuhan kita yang inkarnasi ke bumi adalah Sang Logos, Sang Firman. Dan orang Yahudi menganggap bahwa agamanya adalah agama kata-kata suci. Nah, dari situlah mereka menemukan satu belief pada Allah yang Esa. Keyakinan akan monoteisme. Dari mana? Dari membuka gulungan Torah. Jadi karunia terbesar dari Tuhan adalah karunia untuk berkata-kata, berbahasa. Nah, kekuatan kata ini menjadi Gesher Sar Meot, jembatan yang sangat sempit, yang melintasi jurang antara umat manusia dan keilahian. Yaitu siapa? Hakados Baruch Hu, Allah yang Maha Kudus, terpujilah Dia.
Jadi jembatan yang amat sempit ini adalah satu upaya manusia untuk mengenal Tuhan melalui apa? Firman-Nya. Jadi jembatan yang amat sempit dilalui di mana? Saat di bumi. Nah, sedangkan saudara kita umat Muslim, mereka berjalan kemana? Jembatan Sirotol Mustaqim nanti di akhirat. Ya, tapi buat orang Yahudi, mereka berjalan di jembatan Sirotol Mustaqim, ya, yaitu Geser Sarmeot itu di mana? Pada saat hidup di bumi. Nah, ini saya ngutip ya, saya ngutip dari tulisan seorang Muslim. Umat Muslim meyakini adanya jembatan Sirotol Mustaqim, yakni sebuah jembatan yang dilalui oleh seluruh umat Muslim ketika berada di akhirat. Jadi beda ya. Orang Yahudi jalan di Geser Sarmeot saat di bumi. Orang Muslim berjalan di jembatan Sirotol Mustaqim di akhirat atau jalan lurus di atas api neraka Jahanam. Menurut M. Abdul Mujib Syaifah dan H. Ahmad Ismail dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali tahun 2009 menjelaskan bahwa jembatan Sirotol Mustaqim jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti jalan yang benar atau titian neraka sebesar lambut yang tajam sekali. Nah, asal muasal jembatan Sirotol Mustaqim dikisahkan pertama kali bahwa ada seorang yang akan menyeberangi jembatan Sirotol Mustaqim, yakni Rasulullah beserta umatnya. Nah, ini dari tulisan umat Muslim. Kita nggak perlu berdebat di sini. Tapi kita melihat ada kemiripan tentang jembatan Sirotol Mustaqim dengan Geser Sarmeotnya orang Yahudi. Bahwa ketika menyeberang, tidak ada yang berani bersuara kecuali Rasulullah. Beliau ketika menyeberangi jembatan Sirotol Mustaqim mengucapkan Allahumma slim yang berarti ya Allah selamatkanlah. Nah, ini kan sama dengan orang Yahudi ketika berteriak Hosana, Hosiana, selamatkan kami sekarang. Dan ini ada juga rujukannya dalam Al-Imran 5:1. Balik lagi. Pernahkah Yesus Kristus bicara mengenai Geser Sarmeot ini? Pernah. Ini menandakan bahwa Torah Syaf Alpehnya orang Yahudi ada pada zaman Yesus. Sehingga ketika Yesus berbicara tentang Geser Sarmeot, orang-orang Yahudi sudah terbiasa mendengar itu dan tidak mempertanyakannya lagi. Ketika Yesus memberikan satu konfirmasi dalam Matius pasal 7 ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan demikian, masuklah melalui pintu yang sesak itu, Geser Sarmeot. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Matius ditulis oleh Rasul Kristus dalam bahasa Yunani. Tapi coba kita bayangkan, nah kita dibantu oleh seorang yang bernama Elias Hatter tadi. Apa sih yang dimaksud Yesus dengan sesuatu yang sempit itu apa sih? Nah ternyata kita menemukan apa di sini? Hatsar. Ini adalah Geser Sarmeot. Hatsar. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi memang Geser Sarmeot itu dilalui oleh umat manusia, orang Yahudi maupun orang Kristen. Saat di mana? Saat di bumi. Geser Sarmeot. Ini adalah pengajaran dari Yesus Kristus tentang Geser Sarmeot. Kenapa? Karena Yesus Kristus orang Yahudi dan audiensnya, jemaat yang mendengarkan pengajaran Yesus Kristus adalah orang-orang Yahudi. Maka mereka sudah mengerti apa itu Geser Sarmeot. Ayat 14 pun kemudian Yesus mempertegasnya lagi. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Di sini dalam terjemahan yang dilakukan oleh Elias Hatter kita menemukan kata sar lagi. Sesuatu yang sempit itu, sar, Geser Sarmeot di sini.
dalam terjemahan Ibraninya. Jadi memang apa yang dipikirkan Yesus adalah geser sarmeot yang memang sudah dipahami oleh orang-orang Yahudi yang menjadi audiens pertama dari pendengar-pendengar Tuhan Yesus di situ. Bagaimana dengan geser sarmeot yang ada di dalam pengajaran-pengajaran dari para rabi? Pengenalan akan Tuhan dan mempelajari firman Tuhan itu seperti masuk pada pintu yang sempit, jalan yang sempit. Matius 7 ayat 13-14. Ada dua jalan yang dibedakan yang bisa ditempuh. Anda mau pilih yang mana? Yang sempit, yang sar, atau yang lebar? Gagasan ini memang sudah terbiasa dalam ajaran-ajaran para rabi. Kol ha'olam, kulo, geser sarmeot. All the world is very narrow bridge. Jembatan yang amat sempit, sirotol mustaqim. Tapi yang terpenting, ya, jangan engkau takut. Veha ikar lo lefaket kelal. Jangan engkau takut untuk melewatinya. Jadi filsafat Yahudi, pengajaran khas semitik dari Tuhan Yesus, di kemudian hari ini sebenarnya dikembangkan dalam kitab Didache, ya, Didache 1 ayat 1. Bahkan ada pula dalam surat Barnabas. Dan di kemudian hari dalam tulisan-tulisan juga dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, geser sarmeot, jembatan yang sangat sempit, jalan yang sangat sempit, diajarkan dalam Judaism maupun di dalam kekristenan. Karena Adam diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, maka Adam adalah orang yang memiliki kemampuan berpikir yang pertama. Adam diciptakan dalam kesempurnaannya. Maka Adamlah seorang filsuf yang pertama. Seperti Targum mengatakan, Adam adalah manusia yang rohnya berbicara. Di Adam le ruah mimalea. Manusia itu menjadi roh yang berbicara. Dan Adam menjadi orang yang berhikmat yang pertama, sekaligus Adam menjadi orang yang berhikmat, orang yang beriman yang pertama. Uva marot
portare katon timisir banai umaron ham sorerin kishemek soref het hafstaim kinesikat zaraf im eksachek Yerushalayim asher kula zahab Yerushalayim shel zahav ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך